Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tansurullaha yansurkum wa Kami dari mahasiswa IAI Al-Aziz, saya Carkir, Saya Bapak. Saya Sugeng Riyadi. akan membahas yaitu pelajaran usul fikih dengan tema kaidah tentang ta'arud dan tarjih. baik. Mulai kita dari Mas Sugeng, silakan. Baik. Tema yang pertama yaitu ta'arud. Ta'arud menurut bahasa berarti pertentangan satu dengan yang lain atau disebut juga pertentangan antara dua hal. Sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan Wahbah Zuhaili bahwa berlawanan dua buah nas yang keduanya hukumnya berbeda dan tidak mungkin keduanya dilaksanakan dalam satu waktu. Adapun beberapa persyaratan sehingga dalil tersebut dikategorikan sebagai dalil yang bertentangan. Persyaratan itu diantaranya satu, adanya dua dalil yang kontradiktif, itu sama dari segi levelnya sehingga bisa terwujud suatu dalil yang bertolak belakang dan berseberangan. Yang kedua, adanya dua hukum yang berseberangan yang ditetapkan oleh dua dalil, seperti satu ditetapkan halal dan yang lainnya ditetapkan haram. Yang ketiga, tidak adanya dari salah satu dalil itu lebih kuat dari dalil yang lain berdasarkan zat dan sifatnya. Selanjutnya Mas Patan. Selanjutnya metode penyelesaian ta'arud ada 4. Yang pertama nasakh, yaitu menghapus suatu dalil terlebih dahulu. Yang kedua tarjih, yang artinya menggugurkan salah satu nas. Yang ketiga al-jam'u wa al-taufiq, mengkompromikan. Yang keempat dan terakhir tasakut al-dalilan, tidak mengamalkan keduanya. Selanjutnya kaidah dan contoh ta'arud. Jika terjadi pertentangan dua nas terang-terangan, maka wajib melakukan pembahasan dan berijtihad pada suatu perkumpulan dan mencari penyesuaian antara keduanya itu dengan cara-cara mengumpul. Baik, selanjutnya kita pembahasan tarjih. A. Pengertian tarjih. Secara etimologi, tarjih berarti menguatkan. Sedangkan secara terminologi ada dua definisi yang dikemukakan oleh ulama usul fikih, yaitu A. Menurut ulama Hanafiyah, memunculkan adanya tambahan bobot pada salah satu dari dua dalil yang sama atau sederajat dengan tambahan yang tidak berdiri sendiri. Kemudian B. Menurut jumhur ulama, menguatkan salah satu dalil yang dani dari yang lainnya untuk diamalkan atau diterapkan. Berdasarkan dalil tersebut, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tarjih adalah menguatkan salah satu dalil atas dalil lainnya, yakni memilih mana dalil yang kuat di antara dalil-dalil yang berlawanan. Kemudian B. Syarat-syarat tarjih. Syarat-syarat tarjih ada dua, yaitu satu, yang akan tarjih hendaklah dalam satu masalah. Misalnya sama-sama tentang masalah haji atau hukumnya sama, yakni wajib dengan atau sunnah.
dengan sunnah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yang akan ditarjih hendaklah sama. Dilihat dari segi tempat, waktu, syarat, dan hal-hal yang dibicarakan. Kemudian metode penyelesaian tarjih. Menurut para ulama usul fikih, cukup banyak metode yang bisa digunakan untuk mentarjihkan. Cara pentarjihan tersebut dapat dibagi dalam kelompok, yaitu tarjih baina an-nusyur, tarjih baina al-qiyas. Kaidah dan contoh tarjih: jika terjadi pertentangan jelas terang-terangan, maka wajib melakukan pembahasan dan berijtihad pada suatu perkumpulan dan mencari penyesuaian antara keduanya, itu dengan cara-cara mengumpul dan menyesuaikan. Jika tidak memungkinkan, maka wajiblah melakukan pembahasan dan berijtihad untuk menguatkan salah satu kedua hal tersebut dengan jalan tarjih. Contoh, perawi salah satu dari dua hadis merupakan pihak yang mempunyai kisah, sohibul kisah, maka riwayat perawi ini lebih kuat daripada yang lainnya. Dari Maimunah, ia berkata, Rasulullah SAW menikahiku dan kami berdua dalam keadaan halal setelah selesai ihram. AR Abu Daud 1843 sahih. Riwayat di atas bertentangan dengan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu bahwasanya Nabi SAW menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. AR Al-Bukhari nomor 1837 dan Muslim nomor 1410. Jika kita melakukan tajrih atas dua riwayat di atas, maka riwayat Maimunah radhiyallahu lebih kuat daripada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu. Hal ini dikarenakan ia berstatus sebagai si punya kisah yang menceritakan pengalamannya. Alhamdulillah, pemaparan atau penjelasan daripada materi usul fikih yang bertema kaidah tentang ta'arud dan tarjih. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa membantu sahabat-sahabat semuanya dalam memaknai ilmu dalam usul fikih ini, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan terhadap kami dalam penyampaian. Cukup kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Merdeka!